Shalom Bapak Ibu dalam Tuhan, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sukacita dan biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menyertai setiap kita semua. Shalom Bapak Ibu, saya Pendeta Yosua Gunawan dari Surabaya, dari Gereja GB Keluarga Allah Blessing. Ya, selamat datang di semester kedua di tahun 2024. Dan kita percaya kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita dapat bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki kesehatan yang baik, keluarga yang baik, kita percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kalau tahun 2023 Tuhan tolong, tahun 2024 semester pertama Tuhan tolong, maka hari ini Tuhan pasti menolong kita. Dan kita percaya sampai kapanpun Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia selalu memelihara setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan masuk di bulan Juli. Mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan hari ini kami naikkan syukur sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menggandeng kami. Engkau selalu memeluk kami. Dan Engkau sendiri yang membawa kami untuk menerima kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Kami percaya Engkau sendiri yang berbicara, Engkau sendiri yang melawat, dan Engkau sendiri yang menegur kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah Bapak Ibu, di bulan Juli ini tema kita adalah winning the war of mind, atau memenangkan peperangan dalam pikiran kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa setiap hari kehidupan kita selalu dan pasti menghadapi yang namanya sebuah pertempuran. Joyce Meyer pernah berkata seperti ini, bahwa every day in your life is a battlefield. Setiap hari dalam kehidupanmu adalah medan pertempuran. Nah, medan pertempuran ini tidak bisa diselesaikan apabila engkau menang pada hari itu. Tetapi Bapak Ibu, medan pertempuran ini adalah setiap hari. Dan pertempuran ini harus kita menangkan hari demi hari. Nah, saya percaya bahwa kita hari ini ada. Itu semua karena keputusan yang kita lakukan hari kemarin. Dan percayalah Bapak Ibu bahwa ke depan adalah keputusan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu bahwa setiap hari medan pertempuran itu akan selalu menyerang kita. Nah, beberapa waktu yang lalu Indonesia, ya saya bilang Surabaya aja deh, saya nggak bilang Indonesia. Tetapi kita sedang ramai dengan film dari Disney yaitu Inside Out. Ya, ada joy, ada anxiety, ada sadness, ada fear, ada disguise, ada anger dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu beberapa teman-teman bicara sama saya, wah ini benar-benar relate dalam kehidupan saya. Ya, kadang itu saya bisa senang, kadang itu saya bisa nangis sendiri, saya itu bisa ini dan sebagainya. Nah, satu hal yang saya mau beritahu Bapak Ibu, ya, itu semua boleh terjadi, tetapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Ya, karena saya percaya bahwa joy itu bagus, tetapi terlalu baik, engkau nggak akan mengalami pertumbuhan. Anger apakah jelek? No. Kadang kita perlu anger, kita perlu amarah. Ya, apakah kita boleh sedih? Yes. Kadang justru sedih itu adalah sukacita yang lebih besar daripada joy. Ya, biasanya ada yang nangis, sukacita dan sebagainya. Nah, karena itu Bapak Ibu serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7-8. Ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu meskipun film ini banyak orang yang berkata ini relate, satu hal yang saya beritahu, jangan hanya mengandalkan joy aja untuk mengatur kehidupanmu. Jangan hanya andalkan anxiety saja. Anxiety perlu Bapak Ibu supaya engkau bisa nggak dibohongi, bisa membedakan, ya. Tetapi andalkan Kristus. Karena Kristus menciptakan emosi kita supaya kita menjadi bijaksana. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini yuk kita medical check up. Apakah Bapak Ibu memiliki ketakutan atau Bapak Ibu memiliki iman? Ya, apakah Bapak Ibu memiliki egosentris atau Bapak Ibu mengutamakan Tuhan? Bapak Ibu melihat hal-hal di duniawi atau Bapak Ibu melihat hal-hal yang kekal? Nah, hari ini Bapak Ibu saya berikan 3 poin secara sederhana. Ya, kalau nggak sempat saya berikan 2 poin. Yang pertama adalah ketahuilah dulu hal duniawi apa yang engkau percaya. Ya, hal dunia apa yang mempengaruhi kehidupan kamu. Saya mau mengatakan it's okay untuk mengaku bahwa aku percaya akan hal dunia ini. It's okay.
Perhatikan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 4 berkata seperti ini. Memang kami masih hidup di dunia. Nah, Bapak Ibu dan saya hidup di dunia. Tetapi Rasul Paulus berkata, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kuasa Allah dapat meruntuhkan benteng-benteng. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu, benteng apa yang engkau mau runtuhkan? Karena itu kita harus tahu dulu bentengnya di mana alamatnya. Jangan sampai Bapak Ibu salah meruntuhkan benteng kan gitu ya. Ya, jangan sampai Bapak Ibu. Karena itu kita harus tahu alamat benteng kita di mana. Karena itu it's okay, Pak, saya itu merasa bahwa saya itu tidak disukai. It's okay, Anda mengaku, yes it's okay. Pak, saya merasa bahwa saya ini lemah, saya nggak kuat, Pak, saya ini merasa saya malas. Saya percaya Bapak Ibu, di mana ada pengakuan, di mana engkau mengaku atas kelemahanmu, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, karena itu kalau engkau mengaku, engkau minta Tuhan, aku tahu aku lemah dalam hal ini. Aku tahu aku lemah dalam ekonomiku. Aku tahu aku lemah dalam fisikku. Aku tahu aku lemah dalam matematika misalnya. Kalau pelajaran, aku lemah dalam berbisnis dan sebagainya. I need you. Aku butuh engkau untuk apa? Untuk mengubah kehidupan. Nah, kalau engkau berani mengaku Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu dan engkau tahu di mana letak kelemahanmu, engkau bisa membenarkan. Nah, kalau Bapak Ibu punya barang dan Bapak Ibu tahu, ya Bapak, dan barang itu rusak, hal pertama yang harus dilakukan adalah engkau harus tahu dulu rusaknya yang apa. Rusaknya di bagian apa dan apa yang perlu dibenarkan. Tidak semua dibenarkan, tapi apa yang harus dibenarkan yang rusak. Karena itu Bapak Ibu dan Tuhan, hari ini, apa ketakutan yang engkau alami? Ya, kalau engkau punya ketakutan, yes, oke, kamu punya ketakutan, serahkan kepada Tuhan. Jangan engkau pikirkan lagi. Karena Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kebohongan atau ketakutan yang terus-menerus akan menciptakan sebuah keyakinan. Nah, hal yang paling penting lagi Bapak Ibu, bahwa tidak semua yang positif itu rohani. Tadi di ayat yang keempat, ya mengatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Bukan hanya berpikir positif saja, berpikir positif it's good. Tapi saya mau katakan berpikir sesuai dengan Kristus. Ya, Roma 12 ayat 2 mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, engkau katakan aku sembuh, yes, oke. Ya, aku bisa, yes, oke. Ya, itu bagus Bapak Ibu, positif, oke. Ya, tetapi Bapak Ibu satu hal, tidak semua positif itu rohani. Ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ya, tempat mana yang paling positif? Ya, banyak orang berkata, oh gereja, no, di gereja banyak orang negatif juga. Ya, tempat yang paling positif adalah di kasino Bapak Ibu. Ya, di saat mereka masuk kasino, mereka paling positif. Kenapa? Karena mereka berharap untuk menang. Tetapi apakah itu positif yang rohani? No, sekali lagi, tidak semua positif adalah rohani. Ya, lalu yang kedua Bapak Ibu, ketahuilah senjata rohani. Ya, 2 Korintus 10 ayat 4 melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Apa sih senjata rohani? Ketopong keselamatan, baju siara keadilan, berdoa selalu, ikat pinggang kebenaran, perisai iman, pedang roh, kasut kerelaan, beritakan Injil, dan sebagainya. Hal paling sederhana yang mau saya katakan Bapak Ibu, ya, firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Yang setuju katakan. Ya, dan senjata itu adalah apa? Pedang roh dan perisai iman. Dan semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. When you read the Bible, di saat engkau membaca Alkitab, engkau merenungkan Alkitab, engkau melakukan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang saya mau beritahu, ya, bahwa engkau nggak akan takut lagi. Engkau memiliki keyakinan yang penuh, engkau memiliki iman yang penuh, sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini, engkau nggak takut. Sebab ya, engkau memang ada di dunia ini, tapi dunia tidak ada dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Tuhan, saya percaya bahwa Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis,
semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena itu 1 Yohanes 5 ayat 14 bagi penutup saya berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Perhatikan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya dan menurut kehendak. Percaya kalau doa kita nggak dijawab, ada sesuatu yang lebih baik, lebih penting, ya lebih besar disediakan dalam kehidupan. Karena itu soap, sabun gitu ya, bahasa Inggrisnya soap ya. Bagaimana engkau dapat melatih hidupmu, bagaimana engkau bisa membersihkan hidupmu. Ya, saya yakin Bapak Ibu setiap hari mandi, siapa yang setiap hari mandi angkat tangan gitu ya. Siapa yang mandinya pakai sabun angkat tangan ya, semua pasti pakai sabun ya. Soap yaitu scripture, observation, application, and pray. Firman Tuhan. Lalu kita menggali, meneliti firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan. Kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah kuasa firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Sebab saya percaya bahwa segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Practice, berlatihlah. Practice is the hardest part of learning. And training is the essence of transformation. Latihan itu hal yang paling susah. Tetapi latih terus-menerus itu hal yang penting untuk mengubahkan kehidupan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka Tuhan hari ini ya yang mengalami ketakutan, kekhawatiran di dalam pikirannya Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran negatif, segala pikiran yang bukan asalnya daripadamu, hari ini hamba-Mu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pikiran-pikiran firman, yaitu kebenaran, yaitu suci, mulia, yang sedap didengar itu ada dalam pikiran mereka. Sehingga mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka memenangkan setiap hari peperangan dalam pikiran mereka. Dan di saat kami memenangkan pikiran dalam mereka, pikiran di dalam hidup kami percaya bahwa kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang paling indah. Sebab Engkau yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.